Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Sumiati SPDI SOS yang telah memberikan waktu kepada saya untuk presentasi, kemudian kepada Bapak Ibu guru yang hadir di tempat ini. Untuk melaksanakan presentasi ini adalah terkait dengan budaya positif. Ini adalah modul 1T4 yang merupakan tugas dari guru penggerak. Jadi tugasnya itu untuk menggerakkan di sekolah, lingkungan sekolah kita. Jadi ini untuk sebagai diseminasi atau kita menyebarkan pengetahuan tentang budaya positif. Apakah budaya positif itu? Mungkin ada yang tahu budaya positif ya, yang diketahui di sekolahan seperti apa gambarannya. Ada yang mau memberi usul, mungkin Ibu Luluh ada atau belum ada tahu sama sekali ya apa budaya positif itu. Jadi kalau dari pengetahuan positif ya, jadi ini sesuatu yang positif. Langsung saja ya kita masuk ke slide kedua. Nah ini, jadi inti dari konsep modul ini budaya positif yang itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi nanti ada paradigma belajar di apa kita terangkan. Kemudian yang kedua disiplin positif. Disiplin positif itu seperti apa bentuknya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia ini punya namanya kebutuhan dasar. Kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia. 5 posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Sebelum saya terangkan kita biar semangat ya, kita tepuk semangat dulu ya. Setuju? Ya, coba tepuk semangat. Semangat. Wah, SDN salam bersemangat luar biasa. SDN salam bersemangat. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya, sudah lumayan. Kembali lagi. Ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kita ini di guru penggerak mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu hidup ketika zaman penjajah. Tetapi pemikiran beliau sudah sangat maju, bukan zaman penjajah lagi. Jadi ketika zaman kolonial, rakyat ini hanya diberikan pelajaran berhitung, menulis dan membaca. Ini untuk kepentingan kolonial Belanda. Jadi anak-anak ketika itu namanya SR ya, setelah rakyat menurut bapak-bapak dulu cerita bahwa sekolah itu ketika sudah selesai menulis, bisa berhitung sudah, nggak ada lagi sekolah, SD aja, tingkat SD. Kemudian mereka membantu Belanda untuk melaksanakan perekonomiannya, bekerja untuk Belanda, itu aja sadar itu. Kemudian ada pendidikan paradigma baru. Jadi pendidikan kemudian Ki Hajar Dewantara itu kemudian bagi bapak pendidikan mengadakan namanya pendidikan yang model baru, pendidikan berpusat pada murid. Jadi bukan gurunya ya, tapi murid sebagai objeknya dan subjeknya, maksudnya yang melaksanakan pendidikan. Tujuannya apa? Untuk mencapai kebahagiaan lahir batin yang sedikit tingginya. Jadi tidak ada tekanan lagi. Pendidikan tidak menuntut tapi menuntun, ya. Jadi kita mungkin banyak belajar dari sini. Saya sendiri dari pembelajaran ini masih banyak bingung, masih agak bingung ya konsepnya. Cuma kita belajar bersama-sama. Mungkin dari ibu kepala sekolah akan lebih tahu ya. Ini sudah belajar juga di PMM ya. Di situ banyak sekali konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi ini perubahan paradigma belajar. Kemudian ini yang paradigma baru. Pendidikan pelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini pembelajaran baru ini memastikan praktek belajar yang berpihak pada murid, yang mana setiap murid sesuai dengan kebutuhan atau perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi konsep Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya sudah zaman Belanda ya, cuma baru ini dipakai pembelajaran
pusat pada murid sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi murid itu punya namanya kebutuhan sendiri-sendiri. Ya, mungkin kelas 1 ya, kita hadapi banyak murid sekali, bermacam-macam kebutuhannya. Ada yang kinestetik, ada yang sukanya berlari, ada yang sukanya diam. Itu guru kita sebagai penuntun saja. Jadi murid sebagai subjeknya, kita sebagai penuntun. Tetapi apa? Kita harus beritahu murid bahwa mereka bebas, cuma bebasnya jangan sampai mengganggu kebebasan murid lain. Itu ya yang kita tekankan di sini. Paradigma pendidikan baru. Kemudian ini profil pelajar Pancasila. Jadi seluruh tujuan pembelajaran yang sekarang ini kurikulum merdeka ini untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini yang pertama. Jadi banyak pembiasaan sebenarnya dulu ya, mungkin dulu kita sudah melaksanakan kayak berdoa, pulang dan masuk itu adalah salah satu bentuk beriman dan takwa. Cuma namanya belum disebutkan gitu, cuma itu sudah kita laksanakan. Yang kedua mandiri ini anak dapat melaksanakan pembelajaran mungkin dari berbagai sumber, dapat menggali sendiri ya. Kalau apalagi sekarang sudah zaman teknologi, mungkin kita tinggal mengarahkan bagaimana mengarahkannya. Memang ya sulit, cuma ini tantangan kita. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini anak-anak dapat menyaring informasi yang masuk. Ya, dapat menyaringnya. Kemudian kreatif. Nah, ini kreatif ini salah satu bentuknya adalah pelaksanaan P5. Ya, kita melaksanakan P5 itu. Kemarin membuat apa itu total bekas kan salah satu ya, P5 salah satunya. Untuk yang lain kita mungkin bisa berkreasi sambil belajar ya, karena kita masih baru di sini. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong ini sudah sering dilaksanakan, terutama lingkungan sekolah kita membersihkan itu. Kita memberikan gotong royong caranya kepada anak. Nah, itu bentuknya salah satunya dengan membersihkan kelas masing-masing juga. Mengkaca tiket, jadi kita mengarahkan ke siswa kegiatan. Yang terakhir berkebinekaan global. Jadi ini berkebinekaan global ini adalah murid diberitahu bahwa kita ini hidup dengan berbagai kebutuhan atau berbagai tingkat perbedaan yang berbeda-beda ya. Jadi tidak sama antara satu dan satu, tidak sama. Itu kebinekaan global. Dari segi agamanya, suku, ras ya, jadi berbeda-beda. Itu berbeda juga. Jadi dari situ kita harus bisa bekerja sama, tidak saling bermusuhan atau saling membina kerukunan intinya. Itu berkebinekaan global. Ini profil pelajar Pancasila ya. Kita lanjutkan. Dari sini ada pertanyaan mungkin? Atau ada mungkin nanti sharing ya. Kita sudah sama-sama tahu belajar di PMM ya, sering aja. Kemudian disiplin positif. Apa disiplin positif? Ya, disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kepatuhan apa? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada diri. Jadi kadang-kadang anak-anak ini baik di sekolahan mungkin ya melaksanakan sesuatu, kadang-kadang ini kebanyakan motivasinya ekstrinsik selama ini ya, dari luar takut. Nah, ada akademinya mungkin takut itu. Kita juga ya sebagai guru ya, kadang-kadang ada kepala sekolah takut ya. Ya itu, jadi kadang-kadang itu kita laksanakan. Tapi kalau kita sudah memiliki nilai intrinsik ya, itu ada guru kah, ada kepala sekolah kah, ini tetap kita laksanakan pembelajaran dengan kesadaran diri, namanya kesadaran intrinsik ya, kesadaran intrinsik dari dalam. Kita lanjut. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi ini mereka melaksanakan dengan sukarela ya, karena dalam dirinya sadar betul bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Kalau sudah sadar gampang, anak-anak kalau sudah sadar. Nah, jadi tujuan kita
di sini nanti terakhir ada restitusi itu anak-anak kita ajak ngobrol untuk menyelesaikan masalah, bukan menghukum mereka. Karena selama ini kita biasanya ada hadiah ya, nah, ini apa anak-anak biar mau, atau mengancam, ayo ya, atau hukuman dihukum apa, jadi anak takut. Jadi mereka, kita tidak bisa mengontrol anak ya, tidak bisa, sebenarnya kita itu tidak mampu menguasai anak, cuma mereka takut itu aja, hukuman, hukum itu ya. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia pasti punya kebutuhan dasar. Anak-anak itu juga. Satu, bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Jadi bagaimana caranya bertahan hidup dengan makan? Kadang-kadang ada anak-anak ini di rumah mungkin belum makan. Nah, tahu-tahu dia mengambil punya anak lain. Nah, ini kita tidak boleh langsung memberikan hukuman tadi. Tapi kita lihat, mungkin dia ingin bertahan hidup karena tidak makan di rumah, kasihan ya, enggak. Jadi kita harus mengetahui sebabnya apa, tidak langsung memberi namanya hukuman. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah itu, kadang-kadang itu juga ya, anak-anak di rumah kurang kasih sayangnya. Nah ya kan, jadi di sekolah ini mungkin mereka dekat terus dengan gurunya. Ya, mungkin dia ada boleh kita ya, mendekat terus. Kalau kita biasanya tanggapi kadang-kadang dekat mungkin di rumah mungkin kurang kasih sayang, kebutuhan dasarnya. Ya, dan ini banyak yang kemarin ada di rumah itu di SMA mana ada yang anak di rumah tertekan di sekolah ketika lulus kelas 3 ya, karena dia nyaman dengan gurunya, akhirnya apa? Ada yang bunuh diri gitu. Sampai itu ya, karena apa? Dia kurang kasih sayang di rumah. Ketika mau keluar di SMA itu ternyata karena bingung siapa namanya, tempat curhatnya nggak ada lagi ya. Sampai di itu ada yang meninggal malah itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini kadang-kadang di kelas kita ada anak-anak yang tipenya mengatur, menguasai teman-temannya. Nah itu bagaimana seorang guru kita dapat mengarahkan mereka ya. Kalau mengatasi kayaknya nggak bisa mengarahkan. Kemudian kebebasan. Nah ini yang kita kadang-kadang sulit ya, karena kita bentuk kelas ya. Kadang-kadang anak-anak bebas keluar masuk. Nah ini nanti dipelajari juga kebebasan, bagaimana kebutuhan dasar kebebasan ini dapat kita atur. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, bagaimana anak-anak di sekolah bisa senang ya, tidak karena takut. Itu ya, belajar dengan kesenangan. Kita lanjut lagi. Ini motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi ini pasti ada tujuannya. Kita belajar kayak sekolah gitu ya, ada tujuannya. Karena kita perlu ke anak itu bertanya kepada anak yang mungkin sering nggak masuk, kenapa nggak masuk? Kenapa ya? Kenapa kamu tidak masuk? Nah, tujuan apa motivasinya kamu masuk sekolah? Itu kadang-kadang kita sebagai wali kelas terutama ya, kita tanyakan anak-anak yang mungkin berbeda dengan anak yang lain ya. Mungkin anak-anak ini ada yang sering nggak masuk atau pakaiannya sering keliru atau mungkin terlambat yaitu, atau nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh, itu kita tanya. Jadi karena ini adalah bentuk motivasi mereka ya, seperti apa. Nah ini ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi tadi ada namanya ekstrinsik. Ini berasal dari luar. Berasal dari luar ini yang sebisa mungkin dihindari. Cuma memang ini tidak bisa kita hindari seutuhnya ya, kita belajar. Tadi murid melakukan disiplin diri karena kan takut hukuman atau menghindari hukuman. Misalkan upacara nggak pakai topi kita hukum. Nah ini mereka cuma menghindari hukuman, akhirnya pakai topi. Itu adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar saja. Itu ya. Kemudian mereka melakukan disiplin diri karena kan ingin mendapat imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Ya ini zaman dulu ya, kita ada memberikan hadiah atau reward kepada murid yang berprestasi ya. Ini sebenarnya di Kurikulum Merdeka
ini dihindari seperti itu, atau ranking gitu ya. Tetapi mungkin kita memberikan hadiah atau ini secara tidak langsung, misalkan tiba-tiba kita beri hadiah ke anak ini, kita catat ya anak ini mungkin perilakunya ini hasilnya dapat reward ya hadiah anaknya. Tapi tidak, ini diprogram tidak, karena ini akan menimbulkan motivasi ekstrinsik ini ya. Ini kalau tidak diberi nanti anak tidak mau lagi ya, tidak membaca, mungkin akan berkurang dan sebagainya. Nah ini, jadi yang kedua adalah motivasi intrinsik. Ini berasal dari dalam diri anak. Ini yang kita berusaha laksanakan ya, yaitu menghargai nilai kewajiban diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kewajiban dalam dirinya. Jadi kalau sudah anak-anak sadar, gampang sekali ya kita namanya mengarahkan mereka. Kita ini punya namanya impian murid ya. Kemarin kita belajar visi ya. Jadi itu impian murid kita. Seperti apa murid kita ini, setiap guru pasti punya pendapat lain-lain ya. Kalau saya kemarin itu murid yang unggul dan religius kemarin ya. Jadi kita punya sendiri-sendiri keinginan murid seperti apa. Tapi yang penting kalau sudah punya motivasi ekstrinsik ini, intrinsik ini ya dari dalam diri, mau seperti apa mereka ya, meskipun kita tinggalkan di kelas atau apa, mereka pasti akan punya nilai positif ya, akan menjaga diri sendiri itu. Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal dianggap dulu ya masih. Keempat, murid menjadi takut. Nah murid jadi takut. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Nah mereka biasanya biar tidak dihukum beralasan ya. Kemudian murid menjadi rendah diri ya, jadi kurang percaya diri. Terus penghargaan atau hadiah, ini hukuman ya, penghargaan. Yang kedua penghargaan ini tidak efektif penghargaan. Yang kemudian ada hadiah ini merusak hubungan, sifat iri. Jadi dulu ada persaingan ya, setelah juara 1, 2, 3 itu kadang-kadang atau gak juara ini iri nanti. Nah kadang-kadang kamu berusaha agar yang juara tidak juara, seperti apa caranya? Mencontekkan atau apa ya, pekerjaannya dibuang gitu. Itu merusak hubungan di antara siswa. Jadi tidak diajarkan. Bahkan kalau bisa kita hindari ya pemberian hadiahnya. Kemudian ketiga, mematikan kreativitas. Ini artinya apa? Ini mereka orientasinya cuma hadiah, cuma dapat hadiah. Jadi kalau tidak dapat, mereka akan tidak mau lagi melaksanakan itu. Beda dengan kalau sudah anak-anak senang ya, misalkan senang gambarnya seperti apapun, dapat hadiah, tetap dia akan menggambar terus, berkreativitas ini. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Dan menghukum ya, jadi ranking itu sepertinya kurang efektif, akan menghukum. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Dirinya diukur dengan materi saja, ya, dengan materi, yaitu dengan namanya hadiah. Oke, masih semangat ini? Kita tepuk semangat lagi ya, biar tepuk semangat. Luar biasa. Saya salam baris semangat luar biasa. Ya. Sudah berapa menit Bu ini? Berapa ya? Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ini yang dianjurkan sistem kurikulum Merdeka. Satu namanya konsekuensi. Jadi ini yang pertama, konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Jadi namanya konsekuensi ya di kelas. Misalkan anak terlambat, konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu kayak kalau dulu hukuman ya, ini konsekuensi itu yang menentukan mereka sendiri. Kalau di kelas murid dan gurunya, mungkin gurunya mengarahkan. Nah kalau terlambat apa hukumannya? Konsekuensinya apa? Ya itu namanya konsekuensi. Penguatannya jangka pendek. Ya jadi itu jangka pendek, masih kurang tepat sebenarnya. Ya tapi sudah lebih bagus dari hukuman tadi. Yang kedua, perlu
monitoring berkelanjutan. Jadi kita kalau konsekuensi ini dilihat, kita telah ada catatan anak ya, banyak harus monitor anak itu. Yang ketiga, stimulus respon. Kita beri stimulus dan responnya nanti ada stimulusnya. Kemudian yang keempat, murid menghormati peraturan, itu konsekuensi. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau konsekuensinya ada, mereka langsung dihukum. Tidak ada istilahnya apa ya, salah dari saya. Nah, salahnya apa? Kadang-kadang nggak tahu. Tiba-tiba, oh ini nggak bikin dihukum. Nah, karena saya jelaskan. Nah, dari konsekuensi ini kemudian namanya di kurikulum Merdeka ada namanya restitusi. Nah, ini yang kita laksanakan sekarang. Bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi namanya restitusi ya. Satu, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi mereka ketika melakukan sesuatu kesalahan itu bertanggung jawab dengan perilakunya. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, dia sudah kita tanya, "Nak, kamu tadi kenapa nggak mengerjakan PR? Alasannya apa?" Kemudian dari kasus tersebut kamu menyikapi seperti apa? Memberi solusi seperti apa? Mengerjakankah? Kapankah? Yaitu restitusi ya. Jadi kita seperti kalau di SMP SMA itu guru BK ya. Kalau kita mungkin lebih ke guru kelas saja atau kepala sekolah mungkin ya, bisa juga. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi restitusi ini tujuannya adalah memecahkan masalah jangka panjang. Misalkan anak punya kebiasaan apa? Ya kelas 1 mungkin kebiasaannya keluar masuk. Nah, itu kita tanya 4 mata ya dengan anak tersebut. Nah, ini bisa dipecahkan masalahnya sama anak-anak itu. Jadi bersama dia aja, seperti kita berkonsultasi ya. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan restitusi ini murid nanti bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi tidak merugikan anak lain. Yang keempat, teori kontrol. Jadi anak ini memegang kontrol dirinya sendiri, mengontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi itu restitusi, ada 5 poin dari restitusi ini. Yang keempat, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi ini adalah sebuah cara melakukan disiplin pada murid. Jadi restitusi bukan hukuman, tapi kita menyadarkan mereka menanamkan nilai kebaikan pada murid itu. Ya, cara menanamkan seperti apa? Kita memberitahu cara kenapa ini salah, kenapa sifat tersebut salah, bagaimana cara merbaikinya, itu restitusi ya. Jadi dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik tadi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini restitusi, dan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan kita menghakimi, tapi kita mencari solusi dari kesalahan. Kita tanya sedikit. Contoh dari restitusi itu apa? Kalau bisa tahu? Iya, contohnya ya, ini mungkin ada anak ketika belajar, ya, ketika mengerjakan tugas, dia atau ketika belajar aja ya, dia tidur, mungkin ketiduran begini. Nah, ketika itu terjadi, kita tidak langsung menegur anak situ enggak, tapi ketika selesai pembelajaran, ibu dulu mungkin nanti mendatangi anak itu. Nah, nanti jangan pulang dulu ya. Ya, nanti sama ibu kita ngobrol. Nah, anak yang tidur tadi kan sudah pulang kan, temannya bilang semuanya, kita ajak ngobrol. Kita tanya, "Nah, kenapa kamu tadi tidur?" Jadi tidak langsung bagi salah tidak. Ditanya, kenapa kamu ketiduran? Jawabannya, "Saya lihat TikTok Pak sampai jam 12 begini." Lihat HP sampai jam 12. Nah, itu salah atau benar ditanya, "Kamu lihat sampai jam 12. Kamu kan ini harusnya belajar." Ya kan, tanya dulu. Kemudian dia ngomong, salah ini, saya salah. Kalau saya kalau kamu salah,
Nah, ditanya juga perbaikinya bagaimana Nak? Jadi saya harus besok lagi tidak lihat TikTok sampai jam 12 atau YouTube, kita tidur cepat. Nah, itu restitusi itu menyadarkan mereka sendiri. Kalau mereka bilang lagi, mungkin bapak berpendapat segini, kamu kalau besok lagi ya, jangan sampai malam tidurnya, jam 10 harus selesai. Lihat TikTok boleh, tapi jam 10 harus tidur, biar tidak ngantuk di kelas. Itu restitusi. Kalau zaman dulu kita hukuman tadi ya, salah satu contoh. Udah. Bisa tanya lagi ya, nanti kita sama-sama belajar aja. Ya saya juga baru belajar. Ya nanti lagi ya. Ciri-ciri restitusi, ini ciri-cirinya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita cari solusinya Bu. Restitusi ini ya, solusinya seperti apa? Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, karakter, jadi kita tanya anak-anak ini seperti apa karakternya tuh. Ya, kita ini anaknya aktifkah atau apakah dilihat dari itu. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan atau belajar dari kesalahan. Ya, bukan menebus kesalahan. Tadi kan tidak dihukum anak-anaknya, tapi kita ngobrol saja. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan dasar tadi ada kebutuhan kebebasan, tadi ada kan saya terangkan. Nah, kebutuhan hidup pokok. Nah, terus kemudian yang kelima, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi. Kalau anak belum tahu solusinya, kita tawarkan ya. Kalau sudah tahu sendiri kayak tadi, aku harus tidur cepat, berarti kita nggak usah memberikan tawaran. Kalau bingung mereka beri tawaran, misalkan ini ya, ada kasus ada anak yang berkelahi ya, sampai anak ini mungkin kancingnya terlepas tiga bajunya kancingnya terlepas tiga. Nah ini kita bukan langsung menyalahkan, tapi mereka berdua panggil dulu. Ini cara restitusi ya. Kemudian ditanya, anak yang pertama ditanya yang terlepas kancingnya, yang dulu, yang tidak terlepas kancingnya. Bagaimana anak kamu kejadiannya tadi? Nah, dia kan cerita. Kemudian yang satunya bertanya juga, bagaimana ini anak? Kemudian kita tanya hubungan. Nah, dari restitusi ini anak-anak yang kayak tadi bisa baik lagi, ya. Kadang-kadang anak-anak ini kalau sudah berkelahi 1-2 hari, nah kalau dihukum enggak boleh selesai. Kalau ini restitusi kita langsung panggil anaknya, mungkin wali kelas ya. Kalau di SD ini langsung bisa baik lagi hubungannya. Yang terakhir, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak ini disadarkan dirinya sendiri untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Itu ya, untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Oke, kita lanjut. Nah ini contoh kasus ya, murid terlambat datang ke sekolah contohnya. Kemudian hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Itu namanya hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi tetap berada di kelas selama jam istirahat langsung. Jadi konsekuensi itu. Yang terakhir, restitusi. Guru merayakan kehadiran kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini jadi beda ya. Hukuman, kalau hukuman murid disuruh berdiri kalau terlambat. Kemudian guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut, dimarahi kan. Saya dulu kalau terlambat dimarahi juga. Sampai takut kadang-kadang nggak jadi ke sekolah, nggak pulang, langsung. Kemudian murid disuruh menulis yang tidak terlambat lagi sebanyak 100 kali. Pernah menulis kalau terlambat. Nah, itu namanya hukuman. Hukuman ya. Nah, ini bisa setempuh dulu ya, tulis satu buku. Saya tidak terlambat sekolah lagi. Saya tidak terlambat sekolah lagi. 1000 kali atau 100 kali. Dulu itu hukuman. Kemudian yang lebih lagi konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah tadi saya sarankan ini jangka pendek. Jadi ini juga kesepakatan dari murid dan guru sebenarnya. Guru memberikan konsekuensi untuk berada di kelas selama jam istirahat. Kalau terlambat, jadi nggak boleh istirahat. Itu namanya konsekuensi. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah itu konsekuensi ya, lebih lembut lagi atau lebih bagus lagi dari hukuman. Kalau hukuman kayak orang bersalah ya. Nah ini yang kita laksanakan sekarang, sistem kurikulum merdeka adalah restitusi. Jadi kalau ada anak terlambat ditanya dulu keyakinan kelasnya dan dirinya
dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Tanya dulu, nak, kamu kenapa terlambat hari ini? Kenapa? Soalnya misalkan karena tidak ada yang mengantar Pak. Nah, solusinya apa? Bagaimana caranya biar tidak terlambat? Kalau nggak ada yang mengantar bareng temannya, misalnya gitu, itu ya ditawarkan. Nah, jadi guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dari orang lain. Ya itu. Jadi guru sekarang kalau kita anak ada yang salah harus kita tanya, tidak langsung ya. Langsung serta merta dihukum. Hukuman nggak boleh, restitusi ya. Sekarang posisi kontrol sebagai guru, apa posisi kita yang sudah kita laksanakan ini ya? 5 posisi kontrol guru yang ada 5 ya. Yang pertama penghukum. Nah, ini zaman dulu, kita sekarang juga ya merasakan penghukum. Nah, kita lihat posisi kita dulu sebagai apa? 1, penghukum. Sebagai apa kita? Ya. Ada yang. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kamu itu rasa bersalah. Kamu sudah dibilangi tetap aja. Itu namanya membuat rasa bersalah, anak kayak bersalah gitu terus ya. Nah, yang ketiga sebagai teman. Lah guru sebagai teman. Nah, mungkin ini saya sebagai teman. Kayak ayo masuk. Nah, ini ada itu kayak teman. Cuma ini ada menurut ini kurikulum mereka ini bagus, cuma masih kurang. Ini posisi ketiga. Yang pertama penghukum, membuat orang bersalah, kemudian teman. Yang keempat memantau. Memantau ini kita sudah punya posisi yang lebih baik ya. Kayak sudah ada dari keyakinan kelas, ada peraturan, kemudian kita memantau guru ini. Oh ini salah, ini benar, dipantau, memantau saja. Nah yang terakhir ini diharapkan guru sebagai manajer. Nah kita sebagai manajer. Sebagai manajer tugas kita adalah untuk mengatur siswa bagaimana baiknya ya. Sebagai kalau di sekolah kayak sekolah manajer. Bagaimana mengatur murid kita di kelas itu manajer ya. Bagaimana kita mencarikan solusi kalau mereka salah. Bagaimana kita mencarikan apabila ada masalah, pemecahan masalahnya seperti apa. Ini kita sebagai manajer. Jangan menghukum, jangan membuat rasa bersalah. Sebagai teman masih boleh ya mungkin memantau dan manajer. Nah mungkin di sini ada yang berbagi pengalaman, ada yang saya sebagai apa? Ada ya, tahu ya, paham belum? Sebagai apa mereka? Hukum kan? Atau rasa bersalah? Teman? Semuanya. Semuanya bisa. Tapi yang paling utama manajer. Ya, hukum boleh. Tapi jangan hukum yang keras. Tapi intinya ini ke manajer sini. Kan anak dipanggil dulu, baru diberi nasihat itu ya. Intinya gitu. Teman juga, teman pemantau. Kita lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Murid tidak pakai atribut lengkap saat upacara. Ada yang tidak pakai baju yang lengkap. Kalau kita sebagai penghukum, anak itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan lain. Nah, ini sebagai hukum malah ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nanti kita begini ya, kalau bicara. Beberapa kali bapak bilang pada kamu kok gak pakai ini, bapak kecewa. Nah itu sebagai membuat rasa bersalah. Anak akan merasa bersalah ya. Kalau dihukum lagi langsung beri hukuman. Yang ketiga ini posisi teman. Kalau posisi teman, gurunya akan ngomong, ayolah yang tertib buat bapak ibu bangga. Kali ini bapak, kamu kali ini tidak berbuat salah. Jadi itu ya. Kalau anak salah, kalau kita posisi teman, ngomongnya ayo, kamu bisa tertib buat bangga bapak. Nah itu sebagai teman kita dengan anak. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya kamu tidak tahu. Nah ini pemantau ya, kamu sudah melanggar, ada aturannya. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita tanya, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi kesalahannya ditanya, kemudian bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu?
itu ya, posisi manajer itu sebagai pemberi solusi. Jadi ada solusinya nanti. Kalau anak-anak mungkin belum tahu solusi, kita beri solusi. Itu sebagai manajer, posisi patron manajer. Lanjutkan ya. Nah, keyakinan kelas. Kenapa namanya keyakinan kelas? Jadi dari posisi kontrol tadi kita diharapkan bisa membuat keyakinan kelas per kelas kita ya, wali kelas dengan anak-anak. Jadi bentuknya nanti kamu bapak ibu yang saya hormati, bentuknya adalah bersama-sama dengan anak-anak nanti ya membuat. Jadi ini dari mereka, kemudian keyakinan kelas ini bentuknya positif. Kenapa keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu dari kita, tata tertib juga dari kita, ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas tidak ada hukuman, tapi kita memberi restitusi tadi, itu ya intinya. Nah ini kemarin saya coba kelas 6 masih bingung juga ya, lumayan lah. Nah ini contoh mengapa kita memiliki aturan pakai helm. Ini aturan ya, aturan itu bersifat memaksa, sifatnya memaksa ya. Jadi kalau dari guru dari wali kelas ya, tapi kalau keyakinan kelas itu bersama-sama dibuat kayak ini dari pemerintah dipaksa langsung kita ya. Kenapa pakai helm? Karena masuk pengaman. Nah itu, ini kita dipaksa ya, laksanakan aja. Nah ini proses pembuatan keyakinan kelas. Pertama kita berdiskusi tentang peraturan kelas. Ini siswa kita beri kertas, misalkan ada 20 anak. Silakan anak-anak yang mau 1 kertas atau 2 kertas setelah. Jadi sebanyak-banyaknya ya. Jadi keyakinan kelas ini banyak-banyak kita buat peraturan kelas dulu. Ya peraturannya seperti apa? Misalkan 1 dilarang berbicara ketika belajar atau dilarang membuang sampah sembarangan. Tulis aja dulu, tulis. Kemudian kita dirumuskan. Dari situ kita kumpulkan ya dari keyakinan kelas tadi, misalkan berdoa sebelum pelajaran, misalkan keyakinan kelas. Kemudian tadi dilarang keluar kelas ketika belajar, dilarang mencuri, dilarang ngobrol, dilarang bawa HP. Ini kita tulis, anak biar tulis, kemudian ditempel ya. Ditempel menjadi peraturan kelas. Nah ini peraturan kelas. Setelah ini peraturan kelas, jadi kita membuat keyakinan kelas ini ya, keyakinan kelas ini diharapkan dengan kalimat positif. Jadi dihilangkan kata melarang, dilarang. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, itu jangan begitu. Kata-katanya dirubah ke arah positif. Misalkan menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Jadi dilarangnya dibuang, itu bisa ya. Atau tertib melaksanakan peraturan kelas misalkan. Nah itu ya, jadi peraturan ini menjadi keyakinan kelas. Nah setelah jadi keyakinan kelas, ini anak-anak kita harapkan membacanya. Kemudian kalau bisa ini kita membuat nama-namanya ditandatangani. Jadi biar anak-anak nanti kalau salah, mungkin ada berbuat kesalahan atau melanggar namanya keyakinan kelas, kita ingatkan di speaker restitusi ini. Ayo ingat gak keyakinan kelasnya apa? Misalkan anak tidak masuk, terus gak masuk, gak ada alasan, nah ditanya. Atau mungkin gak pengajaran tugas terus, nah panggil. Ini ya, karena ada keyakinan kelas namanya. Nah ini contoh keyakinan kelas. Bertanggung jawab melaksanakan tugas speaker. Bersifat tenang saat belajar langsung. Itu contohnya ya, kalimat positif. Disiplin dan bersikap jujur. Jadi tidak boleh mencontohkan, jadi disiplin bersikap jujur. Kemudian menghormati, bersikap hormat dan menghormati guru. Nah ini ya, tidak boleh kasar, ini bisa digabungkan. Saling tolong menolong. Nah ini membersihkan kelas bersama-sama, tiket itu bisa saling tolong menolong nilainya di akhir kelas. Kemudian hidup rukun dengan temannya. Jadi ini tidak berkelahi, tidak saling. Itu mungkin yang ada yang berkelahi kita panggil aja. Ya kita mencoba, jadi kita itu ilmu ini kita coba, hasilnya itu kita serahkan ya. Kita sudah bertawakal, tinggal ikhtiar aja, gitu aja ya. Oke. Kita lanjut keyakinan kelas ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih dari aturan ini lebih jelas ya. Tadi
Jangan terlalu panjang kalimatnya agar mudah diingat. Nah, berupa pernyataan universal. Jadi kayak apa namanya? Jangan buang sampah sembarangan, membersihkan itu bisa masuk satu nilai, yaitu nilai kebersihan gitu ya. Atau tidak mencontek, apalagi namanya tidak mengambil barang temannya, itu masuk ke kejujuran ya. Sesuai dengan kondisi kelas. Nah, jadi sesuai kelas, mungkin kelas 1, kelas 2 beda peraturannya. Kelas 3 beda lagi ya, keyakinan kelas 4, 5, 6 silakan dicoba nanti. Ya. Jadi kalau ada ini sudah kita istilahnya sedikit gak sedikit lagi banyak ya kita. Jadi ada keyakinan kelas, kalau mereka melanggar, kalau tidak dilaksanakan berarti konsekuensi kepada anak didik sendiri, bukan kita ya. Karena sekarang ini banyak peraturan pemerintah yang memang kita itu dilarang untuk terlalu memaksa, terlalu menuntut kepada anak. Sifatnya menuntun dulu ini, sifatnya menuntun. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, ya positif ya, tidak negatif, tidak katakannya itu tidak negatif. Misal dilarang mencuri, dilarang membuat kotor, boleh. Semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Jadi anak-anak dilibatkan pada saat pembuatan peraturan kelas, keyakinan kelas. Kita libatkan semuanya biar mereka merasa memiliki ya keyakinan kelas ini, bukan cuma gurunya, jadi semuanya. Nah ini tahapan restitusi. Kalau sudah ada keyakinan kelas, namanya restitusi ya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita kata ini, setiap anak, misalkan tadi terlambat ya, setiap anak pasti melakukan kesalahan. Bapak juga kesalahan, punya salah. Nah, tapi bagaimana kemudian validasi tindakan? Kamu tentu punya alasan kenapa terlambat tadi. Nah ini namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini keyakinan kelas ya. Keyakinan ini seperti apa keyakinan kelasmu? Kita tanyakan anak kalau membuat kesalahan di kelas ya. Jadi sudah ada keyakinannya. Lanjut lagi. Tujuan kuliah dari penerapan seperti adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, berdiri dan bertanggung jawab. Sesuai proses Pancasila ya. Merupakan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi setiap sekolah ada namanya standar kompetensi lulusan. Ya, jadi itu. Mungkin ini sudah habis ya. Ini kita masuk ke sesi kedua. Mungkin ada. Ini yang saya tanyakan itu kan tentang kasus di sekolah kita sendiri. Waktu anak-anak itu kan berkelahi kan, terus ada orang tuanya yang membela gitu. Sedangkan saya sendiri kan udah ngomongin, udah nasihatin untuk bisa rukun sesama teman. Tapi antara orang tua dengan orang tua itu gimana? Solusi yang terbaik itu agar anak-anak itu tetap rukun dan tidak mengulangi lagi berkelahi. Soalnya sudah berapa kali berkelahi kayak gitu. Ini mungkin ada pertanyaan dari Ibu Guru ya, selaku wali kelas 2. Ini memang banyak sekali kasus ya, anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Mungkin karena namanya dari Merdeka Belajar terlalu bebas, padahal apa? Pada prinsipnya di Merdeka Belajar itu sebenarnya merdeka ya merdeka, cuma jangan mengganggu kemerdekaan anak yang lain itu. Jadi ada batasnya sebenarnya, bukan kok bebas-bebasnya. Jadi ketika ada kasus seperti Guru nanti ya, ini dari segitiga restitusi sebenarnya kalau kita benar-benar laksanakan, kita panggil aja anaknya yang berkelahi tadi, jak orang tuanya dipanggil di kelas ini, karena sampai sebagai manajer di kelas 2. Kalau kurang lagi bisa ke kepala sekolah sebagai pimpinan ya, pimpinan kepala sekolah. Jadi kita musyawarahkan, sebenarnya yang tahu permasalahan di kelas adalah kita sebenarnya ya. Jadi orang tua ini kalau menurut pembelajaran, sistem pembelajaran yang ada di sekolahan yang lain,
dan sekolah-sekolah yang kita ya. Kita ini sebenarnya memberi kebebasan yang terlalu, kadang-kadang merasa terlalu bebas ya. Jadi sebisa mungkin nanti kalau mungkin ada seperti itu, kita panggil aja orang tuanya dan anaknya, kita dudukkan bersama. Jadi kita jadi kontrol ya sebagai manajer, jangan menyala, tapi dengarkan dulu anaknya. Kemudian dari situ anak satunya via versinya. Nah, kita kan tahu kesehariannya, carikan solusi. Kalau orang tuanya terlalu terlibat, kita bisa menyetor mereka. Dengan siapa? Nah, sebagai manajer kepala sekolah, ya kan? Kita usul dulu, karena kalau di orang tuanya masuk ke kelas, ya kayak dulu kelas 1 ya, sama sekali nggak boleh lagi. Nah, misalnya itu, jadi di luar aja nggak boleh. Itu kita punya pemenang di situ. Nah, silakan. Ini terakhir ya, kita sebagai hukum kontrol. Sebagai hukum silakan mencari sekolah lain. Itu kalau sudah tidak ada kesepakatan lagi. Karena apa? Di sini kita adalah sebagai manajernya, sebagai manajer itu salah satunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja suara saya bisa didengarkan maupun kondisi yang tidak memungkinkan. Terima kasih banyak sudah kepada Mas Samsul yang sudah memberi masukan begitu banyak tentang utamanya tadi tentang restitusi ya. Alhamdulillah mungkin ya kita karena kita baru PMR kita namanya restitusi, kita tahu cuma kita belum terlalu mengenal restitusi ya. Yang kita tahu kan cuma peraturan kelas yang kita buat dari sekolah kita langsung, tidak melibatkan anak didik kita. Nah, jadi setelah kita dengan kegiatan hari ini, alhamdulillah ilmu yang didapat dan diberikan Pahuda kepada kita mungkin insya Allah bisa kita terapkan kepada rekan-rekan sejawat bagaimana kita kembalikan ke restitusi yang mereka buat. Kan kalian yang buat peraturan, jadi kalian yang harus menjaganya. Nah, jadi habis ini kita usahakan nanti di tiap kelas, terutama kelas 1 dan 4 yang baru kita mulai PMR, kita terapkan dulu perlahan-lahan karena kita juga sambil belajar. Demikian masukan dari saya, dari saya, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi refleksi yang dari Miani ya, makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sekolah kami yang baru melaksanakan PMM baru 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Saya sebagai guru kelas 1. Jadi perlahan-lahan kami sudah mulai menyelami apa itu PMM, bagaimana kita kepada murid, bagaimana keyakinan kelas yang perlu kita rundingkan bersama anak-anak, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana yang mereka inginkan untuk proses pembelajaran di kelas agar mereka nyaman berada di dalam kelas dan bisa terbiasa dengan pembelajaran kurikulum merdeka. Tentu tidak mudah kita untuk langsung memahami apa itu keyakinan kelas, namun perlahan sedikit demi sedikit kita sudah mulai memberi gambaran kepada anak-anak bahwa seperti ini, seperti itu, dengan melakukan pendekatan kepada para anak-anak. Ya, sekiranya begitu saja refleksi dari saya. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Bapak Salah dan juga rekan-rekan kita semuanya. Jadi sudah seksi kedua, refleksi dan juga pertanyaan sudah kita laksanakan. Jadi marilah ya kita terus berusaha, terus belajar melaksanakan secara berkelanjutan sedikit-sedikit dan tetapi secara terus-menerus insya Allah nanti kedepannya kita benar-benar bisa melaksanakan apa yang menjadi prinsip pelajaran dari Ki Hajar Dewantara dan juga tentang kurikulum merdeka. Mungkin cukup sekian pelaksanaan pembahasan atau destinasi pada kesempatan kali ini. Dari saya ada salah kira, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. SDN coba boleh salam boleh cepat. Luar biasa. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuat namanya kesepakatan kelas yang kemudian menjadi keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Enggak, Pak. Belum pernah. Jadi ini sama dengan tata tertib ya, tapi kalau tata tertib itu dari bapak ibu gurunya, nanti ada hukumannya ya. Kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dan kalimatnya menjadi kalimat positif. Jadi kayak dilarang membuang sampah, tidak ada lagi dilarang, tapi ada harus disiplin atau menjaga kebersihan. Tidak ada lagi kata-kata dilarang, karena apa itu kok negatif. Ini kata-kata positif. Baiklah, bapak bagi kertas ya, nanti ditulis. Ada yang tahu kira-kira apa aja kesepakatan kelas? Contohnya kesepakatan kelas tahu? Contohnya tadi sudah tahu ya. Contohnya apa tadi? Ya sopan contohnya. Tulis ya, disiplin. Tanggung Jawab. ya, ditulis ini ya, silahkan. Yang biru laki-laki kan sopan. Jangan warna nggak apa ya. Yuk, pokoknya ditulis yang agak besar ya. Tulisnya di depan sini, nanti bisa ditempel. Oke? Oke, lanjut deh. Pak, aku ngerti ya, Pak. Pak, aku apa, Pak? Silakan ditulis. Terserah, sama nggak apa-apa. Tanggung Ditulis. jawab ya. Oke, silakan. Tanggung jawab. Misalkan menjaga kebersihan, melaksanakan apa itu Tanggung weekend jawab. dan sebagainya. Aku sopan. Ada yang mau nambah Sampai silakan. di tempatnya. Kalau ada yang mau nambah, kartu bisa. Aku sopan. Oke, sudah selesai saya menulis semuanya. Sudah. Nah, nanti gantian maju yang menempel. Dari yang laki-laki dulu, dari ini. Coba dulu yuk, satu-satu. Nempel sini ya, berurutan. Sini biar dibuka klipnya. Oke, ayo lanjut, Iqbal. Yang lain nggak apa-apa ya, teman-teman. Aku sih. Kedua, apa-apa, yang kedua. Oke, ya. Ya, nggak kelihatan biar cukup. Nah, oke, ada yang dua, ada yang satu ya. Yuk, ayo yang lain. Ya. Kami lagi makan. Oke. Yo, semuanya, apa ayo, semuanya sudah selesai langsung ditempel. Ada warna pink, ada warna hijau ya. Sudah semua belum? Kita sudah membuat kesepakatan kelas kita, tadi sudah kita pilah-pilah ya. Nah, ini kita copot, kita ganti yang lebih bagus ya, biar kita sama-sama tahu. Oke? Oke, silakan. Kesepakatan kelas kita, ya ini yang sudah tulis tadi kita pilah-pilah ya. Yang lebih bagus lagi itu kamu sudah tulis tadi. Silakan ini copot, ditempel ya, silakan. Itu keyakinan kelasnya. Nah, Bapak. Oke. Oleh langsung tempel, Pak. Tambah yuk, tambah. Boleh hasil semuanya. Yuk, ini hasilnya. Sopan dan nggak disiplin. Oke.
Ya, sini lagi ya. Apa? Yo, sini sini. Sini ya. Yo. Baik, yang sudah duduk di tempatnya yang rapi ya. Silakan. Yang sudah duduk lagi. Duduk di tempatnya yang rapi. Sudah semuanya. Jadi hasil dari kesepakatan kelas kita ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 keyakinan kelas, dari keyakinan kelas. Nanti ini dilaksanakan. Yang pertama sopan dan disiplin. Yang kedua hormat kepada guru, kepada sesama teman ya. Kemudian menjaga kebersihan. Nanti yang menjaga kebersihan. Jadi sapu di kelas, dibersihkan kelasnya. Kemudian tertib ketika belajar, tertib. Nah, keluar masuk, jangan jajan itu ada waktunya ya. Mematuhi peraturan. Jadi ini ya, peraturan yang dibuat harus kita patuhi ya. Misalkan baju dan sebagainya. Kemudian berdoa. Jadi kita berdoa setelah belajar. Kemudian jujur, ya jujur. Harus jadi orang yang jujur. Yang terakhir tanggung jawab. Jadi udah paham ya anak-anak semuanya? Paham? Baik, paham ya? Jadi ini keyakinan kelas kita patuhi bersama. Oke, dari mana? Oke, cukup sekian ya. Hari ini kita membuat keyakinan kelas. Tolong ini kita tempel nanti maju satu kita tanda tangan di sini sebagai bentuk bukti. Oke. Anak-anak, hari ini kita sudah buat keyakinan kelas. Marilah kita sama-sama kita jalankan agar kelas kita menjadi lebih baik lagi ya kedepannya. Jadi ini karena dari kita untuk kita semuanya, bukan dari Bapak, ya kan? Ya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.